Pengumuman penting dari Taspen bagi pensiunan, 8 hari lagi para pensiunan wajib melakukan ini, tinggal 8 hari lagi menjelang pencairan gaji bulan Juni dan gaji ke-13 bagi para pensiunan agar pencairan gaji bisa dilakukan tepat waktu. Dan informasi kedua terkait dengan pembayaran skema pensiun fully funded. Bagaimana kabar terbarunya? Kapan mulai dibayarkan pesangon pensiun fully funded ini? Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Jumat 23 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan siap-siap para pensiunan. Mulai hari ini 23 Mei 2025 tinggal 8 hari lagi menjelang memasuki bulan Juni 2025. Apakah yang harus dilakukan oleh pensiunan? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tinggal 8 hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Juni 2025. Itu artinya pencairan gaji pensiun bulan Juni akan mulai dilakukan mulai tanggal 1 tersebut. Spesialnya untuk gaji pensiunan, walaupun tanggal 1 itu adalah tanggal merah, tetapi gaji pensiunan dipastikan akan tetap cair. Dengan syarat, Bapak Ibu telah melakukan autentikasi Taspen. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini, yaitu di 23 Mei 2025, agar pencairan gaji tidak terkendala nantinya untuk gaji di bulan Juni nantinya. Tidak hanya sampai di sana, setelah pencairan gaji di tanggal 1, para Bapak Ibu akan mendapatkan kembali pencairan gaji 13 mulai tanggal 2 Juni 2025. Sedangkan untuk ASN, baik PNS maupun P3K yang masih aktif, hingga saat ini belum ada pengumuman terkait dengan tanggal kepastian pencairan gaji ke-13-nya. Pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan ASN diungkap oleh Corporate Secretary Taspen Hendra dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025. Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya, kata Hendra. Hendra menegaskan, pencairan dilakukan secara otomatis tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang dari penerima manfaat. Dengan begitu, pensiunan tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan untuk pencairan gaji ke-13 ini. Direktur Operasional PT Taspen, Ariandi menjelaskan, besaran gaji ke-13 dihitung berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei 2025 yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, jika gaji Bapak Ibu di bulan Mei itu anggaplah sekitar 4 juta, nah di bulan Juni nantinya untuk gaji ke-13, gaji Bapak Ibu itu akan naik sedikit dari 4 juta itu. Hal itu karena apabila di gaji bulan Mei itu, gaji yang diterima itu adalah ada potongan, sementara untuk gaji ke-13 itu tidak ada potongan dari gaji bulan Mei itu. Sehingga nilainya akan naik sedikit dibandingkan gaji bulan Mei Bapak Ibu. Jadi patokannya memang di gaji bulan Mei tapi tanpa adanya potongan. Nah, kemudian untuk penerima pensiun baru per Mei 2025 atau yang pembayaran pertama kali dilakukan setelah 15 Mei 2025, gaji ke-13 juga akan dibayarkan pada 2 Juni 2025. Nah, itu yang untuk pensiun baru ya. Kemudian Taspen juga menegaskan bahwa pensiunan yang memiliki dua status, misalnya sebagai pensiunan PNS dan sekaligus penerima pensiun janda atau duda, akan menerima pembayaran untuk keduanya. Lebih lanjut, untuk PNS dan pejabat negara yang pensiun, pembayaran dilakukan oleh PT Taspen dan satuan kerja masing-masing, tergantung tanggal mulai pensiun, yaitu 1 Mei atau 1 Juni 2025. Ariandi mengimbau para penerima untuk waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen.
Nah, ini penting yang bagi Bapak Ibu. Jadi beberapa informasi kemarin itu ada yang mengatasnamakan Taspen dengan mengirimkan data-data Bapak Ibu melalui WA ya atau SMS. Nah, silakan dicek datanya Bapak Ibu apakah sudah benar dan dikirimkan kembali kepada mereka. Nah, ini berbahaya. Walaupun data Bapak Ibu itu bocor sama mereka, kita tidak tahu bagaimana bisa data Bapak Ibu itu bocor oleh mereka, tetapi jangan ditanggapi saja, biarkan saja. Nah, itu ya. Karena tidak ada pembaruan data dari Taspen itu melalui WA dan sebagainya. Kalaupun ada pembaruan data, Bapak Ibu bisa melakukan melalui aplikasi andal, yang aplikasi yang Bapak Ibu gunakan untuk autentikasi, atau datang langsung ke kantor Mitra Bayar atau kantor Taspen. Nah, itu pentingnya ya. Jangan sampai nanti pembaruan data, kemudian diklik sembarangan, akhirnya gaji hilang atau rekening hilang, uang yang di rekening itu hilang. Nah, pembayaran gaji ke-13 diberikan tanpa pungutan biaya apapun. Nah, jadi tanpa pungutan biaya. Pencairan gaji ke-13 diatur dalam peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden. Untuk tahun 2025, pembayaran gaji ke-13 tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo telah memastikan pencairan gaji ke-13 saat mengumumkan THR Lebaran beberapa waktu lalu. Prabowo mengatakan ada total sebanyak 9,4 juta penerima THR dan gaji ke-13 ini. Prabowo membeberkan besaran THR dan gaji ke-13 yang akan didapatkan aparatur negara. Menurut Presiden, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, itu ya. Dan juga untuk tunjangan kinerja dibayarkan 100% bagi ASN pusat, para juri, TNI, Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah untuk pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Kemudian terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Nah, bagaimana ini informasinya? Sekarang sudah tanggal 23 Mei. Apakah jadi pensiun fully funded ini diberlakukan? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia itu melakukan perencanaan perubahan. Perubahan skema pensiun menjadi fully funded, yang mana dengan perubahan ini direncanakan akan mampu membawa angka pensiunan PNS mencapai hingga 1 miliar rupiah, yang banyak menimbulkan diskusi di berbagai kalangan termasuk para pensiunan. Tentu hal ini menjadi harapan bagi para pensiunan, yang mana jika ini diterapkan maka dananya bisa langsung digunakan untuk berbagai keperluan ataupun modal usaha. Tapi sayangnya, berdasarkan data yang kita himpun pada hari ini di Jumat 23 Mei 2025, pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan aturan pemberlakuan skema fully funded ini kapan mulai diberlakukan. Sehingga kita belum bisa memastikan siapa saja yang akan menerima fully funded ini dan kapan tanggal mulai berlakunya. Sampai pemerintah merilis aturan terkait dengan skema fully funded ini.